Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok robotik ingin memperkenalkan diri dengan Saya Ahmad Majid Yahya. saya Muhammad Joni. Saya Arga Saputra. Saya Muhammad Agastia. Dengan Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian codingnya. Di awal ini ada library untuk Blink, untuk WiFi, untuk server, untuk LCD dan sebagainya. Kemudian di sini ada hardware configuration
LCD kita punya panjang 16 karakter dan 2 baris sebagai monitoring. Kemudian kita juga ada web server yang dibuat oleh SP32 nya menggunakan port 80. Kemudian ini definisi untuk reset, jadi SP nya bisa direset untuk merestart ulang ke setelan pabrik. Kemudian di sini ada variabel, beberapa variabel. Ada variabel untuk WiFi, SSID WiFi, ada variabel untuk password WiFi. Sementara kita kosongkan karena nantinya akan diisi oleh user, dimana user akan mengisinya di web server yang disediakan oleh SP32. Ini juga ada variabel untuk konfigurasi sensor, dan kita memiliki defaultnya. Jadi ketika user tidak ingin mengotak-atik bagian sensor, maka bisa menggunakan default yang kita bikin. User juga bisa menggunakan fitur blink ya, fitur blink sebagai monitoring secara online, karena kalau monitoring dari LCD doang barangkali kurang, maka bisa menggunakan monitoring melalui online, yaitu menggunakan pihak ketiga yang bernama blink. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang blink. Ini kita masuk di web blinknya. Jadi tinggal ketikkan di blink.console. Cloud console gitu ya. Terus terusnya kalau misalnya di sini belum punya akun atau sudah akun, tinggal login aja, gampang lah, itu dasar. Setelah itu kita masuk ke developer zone. Kemudian setelah itu kita masuk ke new template. Kemudian kita masukkan nama kita. Ini kalau kita kemarin apa? Kelembapan, cek kemarin kelembapan suhu tanah. Oke. Kemudian hardware-nya SP32 udah benar, kayak WiFi ini kosongin, oke, done. Terus setelah itu kita masuk ke web dashboard. Kemudian kita pilih yang Gauge. benar. Kita pilih yang Gauge. Nah, ya ini Gauge. Nah, Gauge di sini. Terus kemudian kita pilih label buat status apa namanya? Nah, kelembapan. Kita tahu kering basahnya nanti. Terus sama statistik, bukan yang satu lagi tadi. Card. Nah, ini statistiknya. Jadi nah, setelah itu kita masuk ke yang pertama, data string. Data string kita masuk ke ini, ganti apa tadi? Persen atau bebas judulnya apa saja, tergantung project yang bakal digunakan. Setelah itu sudah ini yang virtual pin. Terus kita masukkan persen, udah benar. Pinnya V0 sudah benar, unit non. Kita masuk ini maksimalnya 100. Oh iya, unitnya lupa tadi diganti ke persen ya, karena kita persentase hitungannya, kelembapan itu tadi. Terus setelah itu kita create. Oke. Set. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ya, pengaturan yang di charge-nya. Kita masuk ke pengaturan lagi, guys ya. Ke pengaturan, terus karena kita tadi sudah ngatur di awal dataset yang di awal tuh, jadi kita nggak perlu ngatur ulang lagi, tinggal ditambahin di add yang person final tadi. Nah, ini kita tinggal mengatur gimana nanti grafik atau apa namanya, suhunya kita bisa sesuaikan naik turunnya nanti. Nah, terserah mau pilih yang mana. Mungkin saya mau menggunakan yang ini, kita centang yang ini, terus ini udah nggak usah diisi, langsung kita save aja. Oke, selanjutnya setelah yang tadi kita langsung lanjut ke label. Kalau label ini karena kita tuh beda, kita ganti apa tadi, status.
status maaf ya. Dan karena data stringnya itu beda, kita di sini bakal buat lagi. Kita bikin yang virtual pin status, terus pinnya v1, terus dan tipe ini kita pakai yang string. Nah, karena string itu angka, huruf. Terus setelah itu langsung ke create. Udah. Setelah itu save. Tadi karena sebelumnya belum di save, jadi kita buat ulang ini jadi warna biru. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian kita masuk ke device, terus new device kita pakai yang frog template. Kemudian kita masukkan yang kelembapan tanah. Nah, ini yang bawah pas template ini kita tadi sudah awal buat. Kemudian lanjutkan. Nah, sudah masuk. Kemudian ini di copy semula. Setelah selesai, nanti kita masukkan ke web selanjutnya. Defaultnya kita fast, barangkali user tidak ingin menggunakan bagian ini untuk factory reset atau reset pabrik. Jadi kalau user sudah membuat config, kemudian confignya sudah di save, sudah ditetapkan dan ASP32 berjalan, kemudian user ingin mengatur ulang config, maka bisa melakukan reset pabrik kan. Reset pabrik ini bisa dengan mencet tombol reset di ASP32 nya. Nah, ini bagian tombol resetnya. Kemudian set time zone ini untuk waktu setempat. Jadi di monitoring LCD, bagian LCD kita memiliki settingan waktu, dan waktunya memiliki 3 mode. Ada mode wave, mode Vita, mode with. Jadi tidak hanya satu mode. Misal mode wave doang enggak. Kita bisa menyesuaikan user tempatnya di mana. Nah, ini load config. Jadi ketika si program ini berjalan, maka ASP akan meload config yang sudah ada. Jika belum ada config, maka kita harus membuat config terdahulu. Membuat confignya di web server yang disediakan. Jika sudah mengisi config kemudian di save. Nah, ini bagian pengesavean config. Ini HTML page, fungsinya adalah untuk tampilan web server yang disediakan oleh ASP32. Tampilannya berisikan tentang form untuk mengisi beberapa config. Bisa config wifi, config link, config sensor, config tampilan monitor, config jam, dan lain-lain. Nah, ini bagian handle web servernya. Ini untuk wifi connect. Nah, ini AP mode sebelum ASP32 ini berjalan, sebelum baru pertama kali dipakai, maka nanti ada AP mode. AP mode atau access point ya. AP mode ini akan membuat web server dari ASP32, kemudian nanti user harus login wifi yang disediakan oleh ASP. Ini nama SSID wifi-nya, kemudian ini password wifi-nya. Kemudian ketika user ini sudah login wifi ini, maka nanti user harus buka browser, kemudian akses IP ini. IP ini nanti berisikan HTML yang tadi. Ini web servernya si ASP32. Ini bagian pembacaan sensor. Pembacaan sensor, kapan dikatakan kering, kapan dikatakan lembab, kapan dikatakan basah. Ini semua bisa disetting di bagian web server ketika baru dijalankan atau ketika habis reset. Nah, nanti bisa disetting.
Ini bagian LCD display. LCD display kita punya beberapa mode. Nanti mode ini kita bisa pilih di bagian web server ketika baru dijalankan programnya. Pertama ada mode simple. Mode simple ini si LCD hanya akan menampilkan soil, kelembapannya berapa persen. Kemudian mode kedua ada mode default. Mode bawaan kita ini hanya menampilkan soil persenan dan status daripada tanah. Semisal soilnya 30%, maka status adalah lembab. Kemudian LCD mode yang ketiga ada namanya mode medium. Medium ini menampilkan soil, menampilkan soil status, dan menampilkan AD set. Kemudian ada LCD mode yang terakhir, mode keempat, mode detail. Ini bisa menampilkan soil status, menampilkan ADC-nya, dan menampilkan waktu setempatnya. Kemudian blink connection. Nah, ini blink connection. Ini fungsi mengkonekkan blink. Jika blinknya dikonfigurasinya aktif, maka akan mencoba mengkonekkan blink. Dengan catatan si user harus memasukkan template ID, template name, dan token blinknya, auth token ya. Ini setupnya atau mainnya. Nah, ini dia ketika pertama jalankan, dia akan mengecek apakah sudah ada config. Jika sudah ada config, maka langsung pengkonektan WiFi. Jika WiFi ada, maka semua berjalan dengan lancar. Kemudian di sini ada if blink enable. Jika blink aktif, maka akan dikonekkan juga blinknya. Jika WiFi kita mati, maka otomatis si ESP ini membaca bahwa WiFi violet, kemudian starting up mode, dia akan masuk ke mode access point, yang artinya dia akan membuat web server lagi untuk pengkonfigan ulang. Karena WiFi-nya mati, maka harus dikonfig ulang, harus dicari WiFi baru atau pindah WiFi. Itu kalau WiFi mati. Kalau config-nya nggak ketemu atau belum pernah bikin config, maka akan masuk juga ke bagian access point mode. Nah, kita harus membuat config dari nol dulu, karena sebelumnya belum pernah ada config. Oke, selanjutnya instalasi codingan ke ESP32. Pertama kita pilih boardnya ESP32 dev module. Kemudian ini ya COM3. Oke. Setelah itu kita upload. Kemudian setelah upload, kita harus masuk ke config mode. Caranya adalah kita connect ke IP yang ada di sini. IP-nya 192, ini 168.41. Saya harus connect WiFi dulu. Connect WiFi yang disediakan oleh si ESP-nya. Karena saya sudah terhubung sebelumnya, jadi langsung terhubung. Ini aslinya ada passwordnya WiFi-nya. Setelah terhubung ke
SSID ESP32, kita buka IP ini. Kemudian di IP ini terdapat tampilan HTML yang berisi beberapa form yang harus diisi sebagai config. Ini kita akan connect ke WiFi terdekat. Oke. Kemudian untuk kalibrasi sensor kita memiliki default aturan, tapi kalau tidak ingin default kita bisa setting sendiri. Ini juga kita bisa setting sendiri kapan dikatakan kering, kapan dikatakan lembab, kapan dikatakan basah. Tapi di sini saya akan menggunakan default. Kemudian tampilan LCD yang ada di ESP3 kita bisa setting mau tampilan secara detail, biasa saja, simple atau medium. Kita gunakan detail. Kemudian karena kita tinggal di daerah Indonesia bagian barat, kita menggunakan web. Kemudian jika ingin menggunakan blink sebagai opsional bisa diaktifkan. Contoh di sini saya masukin blink saya. Kemudian simpan. Setelah WiFi terkonek, maka sensor sudah aktif. Kita melakukan uji coba ke tanah yang sudah basah karena hari ini hujan. Di sini soil keterangan karena sensornya bisa dibilang jelek, jadi kadang tidak jelas. Tapi yang jelas di sini masih kering tulisannya. Kering. Kita coba tusuk ya kan. Lembab tuh. Di sini dikatakan kering. Mungkin emang masih kering. Tadi basah. Oh, 23% ya kering. Di sini Masih kering, dikatakan kering. Coba Coba kita tambahkan air biar agak basah dikit. kita tambahkan air karena tanahnya minta minum. Kita dihapus aja, bisa dikeluar aja. Kita coba tambahkan air. Ini langsung basah, Pak. Langsung basah. 100% basah. 100% basah. Oke. Sekarang kita coba ini monitoring LCD, kita coba monitoring di blink. Ini 5%, kita lihat di blinknya 5 sama ya, kering. Sama ini juga sama, kering. 3%, 1% kering. Coba kita dimasukkan ke tanah yang tadi basah. 90 sama, berarti sudah terkoneksi. Begitu saja, Pak. Oke.